Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah kita bertemu kembali di pelajaran matematika untuk keempat kalinya ya. Untuk matematika itu sendiri. Jadi matematika ini materi cuma satu, yaitu mengenai kubus. Oke, kubus itu terdiri dari, kalau kita lihat ya, warna kuning ini menandakan bidang atau sisi. Intinya sih pengingitannya itu sisi ya. Nah, untuk garis merah itu dari B ke G itu disebut diagonal sisi atau diagonal bidang, juga sama aja. Tapi kalau yang melewati tengah-tengah kubus atau dari titik B ke titik H itu disebut diagonal ruang. Gitu. Jadi kalau ruang itu dia motong ruang gitu. Tapi kalau sisi berarti hanya satu sisi doang, atau bangun datar itu aja gitu. Kalau dia bidang diagonal warna biru. Untuk warna biru kan tadi dibilang itu bidang diagonal. Jadi bidang diagonal ini tuh kayak gabungan dari diagonal sisi terus disambung-sambungin pakai garis gitu. Yang intinya sih kalau diagonal, kalau kalau dengar kata ruang otomatis dia memotong tengah-tengah kubus ya gitu loh. Motong apa? Motong tengah-tengah ruangan tersebut. Kalau sisi yang warna merah kan cuman bangun datar persegi yang kanan doang nih. Nah, itu disebutnya diagonal sisi. Tapi kalau dia dari ujung ke ujung lewatin tengah-tengah bangun ruang tersebut itu disebut diagonal ruang. Oke, kita masuk ke ciri-ciri kubus. Ciri-ciri kubus tuh yang pertama nih ya, titik kubus. Titik kubus itu berarti ujung-ujung lah ya, pertemuan antar garis. Jadi kayak A, B, C, D, E, F, G, H itu sebutnya titik kubus apa? Titik kubus. Nah, titik kubus itu berarti kan kalau A, B, C, D, E, F, G, H itu berarti ada 8. Ada 8 titik sudut. Nah, itu biasanya pengertian gampangnya sih yang ada titik di pojok kubus. Nah, itu disebut titik kubus. Untuk yang ke ciri-ciri kedua adalah rusuk kubus. Rusuk kubus itu ada 12 rusuk. Rusuk kubus itu apa sih? Rusuk kubus itu kayak ini, garis yang menghubungkan dari satu titik ke titik yang lain gitu. Jadi kayak dari titik A ke titik B itu dibilang satu rusuk gitu. B ke C itu satu rusuk. Nah, di sini tuh kalau dari alas nih, dari A, B 1, B, C 2, terus CD itu 3 rusuk, terus sama DA 4 rusuk. Nah, sampai seterusnya kayak gitu. Makanya kalau rusuk kubus tuh gampang aja ingat itu ada 12 rusuk. Oke, lanjut ke ciri selanjutnya, bidang atau sisi kubus. Nah, sisi kubus ini tuh maksudnya kayak bangun datarnya gitu loh. Kayak A, B, C, D itu disebut sisi atau bidang. Nah, kalau di kubus ini ada 6 sisi, ya kan, kayak dadu aja sih. Dadu kan juga ada 6 angka. Nah, jadi satu kubus itu ada 6 sisi, ada depan, ada belakang, ada bawah, ada atas, ada kanan, ada kiri. Makanya ada 6 buah sisi yang digabung menjadi kubus. Itu disebut sisi kubus ya. Nah, kalau untuk garis diagonal sisi kan tadi dibilang warna merah ya. Jadi diagonal sisi ini tuh, garis diagonal sisi itu patokannya, ingatnya itu ada pada bangun datarnya gitu. Jadi ya kita ambil contoh A B C D nih. Nah, berarti dari titik B ke titik D itu disebut garis diagonal sisi. Nih, kalau jadi contohnya aja dari B C G F ya, itu berarti garisnya itu dari B ke G. Jadi ingatnya kalau garisnya diagonal sisi itu kan bangun datarnya, berarti dia ada di diagonal apa, garis diagonal sisi itu ada di bangun datarnya gitu. Nah, tadi kan diagonal sisi ya. Sekarang bilang bidang diagonal atau diagonal ruang. Nah, bidang diagonal ini sebenarnya 5 ini bukan bidang diagonal ya. Maksudnya ada kurang informasi. Harusnya ruang diagonal apa, bidang diagonal ruang. Maksudnya apa? Jadi itu yang tadi aku bilang bahwa ada 6 buah diagonal juga. Jadi dari titik BE sama CH itu kan diagonal ini ya, garis diagonal sisi. Nah, nanti digabung, nah itu disebut diagonal ruang. Kenapa? Karena dia memotong satu ruang tersebut gitu, dari ujung ke ujung, bukan temboknya doang, bukan sisi kanan doang atau sisi bawah doang. Jadi emang dia memotong dari ujung ke ujung
gitu. Yang penting dia ngelewatin tengah-tengah ruangan. Untuk itu kalau bidangnya. Kalau garis diagonal yang nomor 6 ini, diagonal ruang itu atau garis diagonal, sebenarnya sama aja sih sama diagonal sisi. Cuma kalau diagonal sisi kan tadi kita ingat kalau dia tuh patokannya di sisi ya, otomatis itu diagonal sisi. Tapi kalau dia memotong dari titik B, kayak contoh nih titik B sampai titik H, itu disebut sebagai garis diagonal ruang. Seperti itu. Nah, ini kalau kamu lihat nih panjang diagonal ruang itu ada A ke G atau sama dengan B ke H, terus C ke E sama D ke F. Nah, terdapat 4 diagonal ruang pada sebuah kubus. Yang panjang itu sama-sama panjang. Kenapa? Karena kan kalau kubus itu semua sisinya atau garis rusuknya itu sama-sama mempunyai panjang yang sama. Nah, masuk ke rumus nih. Tadi kan udah ciri-ciri ya. Intinya seperti itu memang harus dihafalin sih, karena nggak harus hafalin berapanya. Cuma kalian harus tahu garis diagonal sisi itu yang mana, terus rusuk itu apa, titik sudut itu yang mana, itu harus lebih dipahamin di situnya sih. Karena kan nggak hanya kubus doang ya, siapa tahu ada trapesium, ada bangun balok, itu juga. Yang penting ingat intinya aja sih, ciri-cirinya yang mana aja. Untuk rumus bangun ruang kubus itu aku lihat dari Google juga kayak gini ya tampilannya, kalau ada 2 rumusnya. Karena dia kubus atau disebut bangun ruang, maka ada 2 rumus. Ada volume kubus sama ada luas permukaan kubus. Kalau bangun datar persegi aja itu disebut luas persegi. Tapi karena dia gabungan dari beberapa persegi, maka dibilang luas permukaan kubus. Nah, luas permukaan kubus itu gimana sih pahamnya? Biar gampangnya itu gimana? Kan sisinya dari kubus itu kan semua sama ya, lebarnya sama, ukurannya sama. Jadi kalau aku sih mikirnya kan ada 6 sisi nih. Nah, rumus persegi itu apa? Sisi kali sisi. Nah, sisi kali sisi ini nanti dikali 6. Kenapa? Karena sisi kali sisi itu kan merupakan luas satu persegi. Nah, sedangkan ini ada gabungan dari 6 persegi. Otomatis sisi kali sisi dapat hasilnya berapa dikali 6. Kenapa? Karena ada 6 sisi. Balik lagi ke pengertian tersebut. Untuk volume kubus dia bedanya tambah luas. Gini, kalau luas persegi, ingat nih luas persegi bangun datar ya, persegi itu sisi kali sisi. Tapi kalau volumenya atau gabungan volume itu intinya kayak ada ruang gitu loh, kayak kamar tuh namanya volume gitu, bukan bangun datar. Nah, itu rumus untuk kubus sendiri, sisi kali sisi kali sisi kayak gitu. Nanti kalau kamu lihat juga ada juga namanya rumus bangun balok ya, atau bangun ruang balok itu rumusnya itu panjang kali lebar kali tinggi. Cuman untuk materi kali ini kita cuma ngebahas kubus, tapi setidaknya kalian paham nanti bakal ada rumus volume itu berarti masukin 3 unsur. Kalau di balok panjang kali lebar kali tinggi, tapi kalau di kubus hanya ngebahas sisi kali sisi kali sisi saja kayak gitu. Oke, sekarang masuk ke contoh soal. Contoh soal ini tuh kan kubus kan berarti sama panjangnya ya, 4 cm, 4 cm, 4 cm. Otomatis volumenya kan tadi kan sisi kali sisi kali sisi, berarti 4 kali 4 kali 4 sama dengan 64 cm kubik. Nah, untuk volume sendiri itu pakai kubik ya. Kubik itu artinya pangkatnya 3 di atas. Kalau luas kan kita tahu contoh 64 cm kuadrat. Nah, itu pangkatnya 2. Tapi kalau volume dia pakai kubik atau pangkatnya 3. Untuk luas permukaan sendiri sama aja. Kalau ada dengan kata luas, otomatis dia pangkatnya di sentimeternya itu 2 gitu. Ada pertanyaan seperti yang di atas. Jadi kita simpulkan ada rusuk, ada kubus ya, kurang lebih seperti ini. Nah, panjang rusuknya tuh 12. Ini 12, pastinya kan ini juga 12, ini juga 12. Nah, luas permukaannya itu adalah rumusnya 6 kali sisi kuadrat atau 6 kali sisi kali sisi. Nah, di sini langsung aja karena luas permukaan seperti ini, rumusnya jadi 6 dikali 12 dikali 12 sama dengan
contoh nih 6 kali 12 kali 12 kan 144 ya. Nah, sama dengan 864 cm. Nah, seperti ini. Ini untuk nomor yang soal yang pertama ya. Oke, sekarang soal yang kedua. Soal kedua ini sebenarnya bukan materi kubus ya. Ini materinya balok. Coba kita gambar dulu. Balok, bangun ruang balok. Nah, kurang lebih seperti ini. Terus dibilang kalau panjangnya 5, lebarnya 3, ini tingginya 2. Jadi ini tuh disebut panjang, ini lebar, kalau naik ke atas itu tinggi. Nah, kita tahu ini sebenarnya materi baru juga sih, bukan materi baru ya. Ini rumus yang lain lah, tapi sama-sama mengenai bangun ruang. Nah, untuk apa namanya? Cara pengerjaannya kan ditanya luas permukaan. Kan aku udah bilang kalau luas permukaan kubus kan tadi luasnya itu adalah 6 kali sisi kuadrat kan ya, kali sisi kuadrat. Nah, cuman karena ini kita bedah ulang apa semuanya deh. Kan ada 6 sisi nih. Nah, kalau kita ambil sisi depan itu berarti sama dengan sisi belakang. Kalau kita sisi bawah sama dengan sisi atas. Aduh, kehapus. Berarti atas. Kalau sisi kiri berarti sama dengan sisi kanan. Kita lihat dulu nih. Luas sisi depan itu adalah 5 dikali 2 kan. Kenapa? Karena panjang 5 nih atasnya 2. Nah, jadi 5 dikali 2 dulu nih, 10. Ini sisi depan nih. Ya. Kalau sisi belakang, kalau sisi bawah berarti kan 5 lebarnya 3 kan. Nah, 5 kali 3 luas ini rumus persegi panjang. Ya kan? 5 dikali 3 berapa? 15. Sekarang kita mau lihat yang sisi kanan. Sisi kanan itu kan 3 kali 2 ya kan? Kan persegi sebelah kanan kan 3 kali 2. Berarti persegi panjang di kanan kan 3 kali 2, luasnya 6. Nah, kalau menghitung luas permukaan balok, aku ngasih tahu nih sisi dulu masing-masing. Nah, nanti tinggal kali 2. Kenapa kali 2? Karena kan lihat nih, kalau sisi depan kan mempunyai panjang 5, tingginya 2. Dan dia punya punya ukuran sama dengan balok yang di belakangnya. Jadi sisi ini kan sisi depan nih. Nah, sisi belakangnya itu kali 2 karena ada dua bangun datar persegi panjang yang sama ukurannya. Berarti ini 20. Ini dikali 2 juga, kenapa? Karena gini, alas itu ukurannya sama atapnya. Ini, yang ini sama yang kayak gini nih atasnya nih. Nih. Nah, makanya kita bisa simpulkan bahwa ada dua bangun yang sama besarnya, yang sama luasnya. Jadi tinggal kali 2 sebesar 30. Ini juga kali 2. Kenapa kali 2? Karena kan sisi sebelah kanan yang dengan panjang 3 lebar 2 itu mirip dengan ini. Ini mirip dengan ini. Makanya sisi kanan sama ini kan ya tambah aja lah, jadi kalau kali 2 lah, kali 2 6 kali 2 12. Jadi hasilnya itu tinggal ditambah deh 2 5 6 62 cm kubik. Nah, kayak gini cara pengerjaannya. Karena kan kita tahu kalau kubus itu kan tadi kalau kubus itu kan dia itu kayak gini ya. Nah, luas permukaannya itu sisi kali sisi dulu kan aku bilang. Kenapa? Karena kan luas persatu perseginya gitu. Tapi nanti dikali 6 nanti dikali 6 itu karena ada 6 sisi gitu. Nah, kalau ini kan persegi sisinya kan beda-beda ya. Jadi dipisah-pisah aja lah, seperti itu cara pengerjaan dari luas permukaan. Nanti berlaku di beberapa ini sih bangun ruang lainnya seperti itu. Oke, ini soal ketiga. Jadi itu ada bak mandi ya kok. Ya, sebuah bak mandi berbentuk balok nih. Kita lihat dulu nih, volume dari balok itu adalah rumusnya panjang dikali lebar dikali tinggi. Panjang kali lebar kali tinggi. Diketahui bahwa volumenya itu sudah ketemu nih 1800. Panjangnya juga ketahuan 15, lebarnya juga ketahuan 10. Tapi kita belum tahu nih T-nya nih. Gitu. Nih kalau aku kasih gambar gini cara gambarnya nih. Nih, ini balok. Sorry ya kalau jelek gambarnya.
Nah ini dia punya panjang 15, lebarnya 10, tingginya ditanya kayak gini. Nah langsung deh ke ya kalau kayak gini sistematis aja. Rumusnya ini, volumenya udah ketahuan, tinggal ini aja, tinggal masukin aja. 15 kali 10 150 dikali tinggi. Nah nanti kalau dia kan ini kan perkalian ya. Kalau seandainya dia pindah ruas dari sini ke kiri, otomatis 1800 dibagi 150. Kenapa? Karena sini perkalian. Contoh aku kasih contoh lagi nih. Contoh dia 150 sama dengan 10 dikurang ditambah T seandainya. Nah, ini berarti sama dengan 150 dikurang 10 sama dengan T. Kenapa? Karena sini kan positif nih ya. Ini 10 positif. Kalau pindah ruas otomatis dia jadi negatif. Kayak gitu. Sama kayak gini, yang awalnya perkalian jika dipindah ke ruas kiri atau pindah dari sama dengan mau ruas ke kiri kayak mau ke kanan, kalau dia pindah melewati tanda sama dengan otomatis dia berubah jadi berubah jadi tanda bagi kalau dia 50. Aku kasih contoh lagi. Nih, kalau seandainya dia 1800 sama dengan 105 sama dengan T bagi 150. Nah, ini kan bagi ya. Kalau diubah nanti jadi 1800 dikali 150 sama dengan T. Kenapa? Karena ini dibagi, kalau pindah ruas jadi kali. Kalau ini dia kali, pindah ruas jadi bagi gitu. Sorry kecoret-coret. Jadi hasilnya T sama dengan ini coret-coret aja ya, ini coret 180 dibagi 15 sama dengan 12. Jadi tingginya adalah 12. Seperti itu. Nah, ini soal terakhir yang nomor 4. Nah, ini sebenarnya sama aja kayak rumusnya yang nomor sebelumnya. Bukan sama rumusnya, sama caranya pengerjaannya. Kan kita tahu nih, luas permukaan dari persegi adalah 6 dikali sisi kuadrat. Oke. Nah, terus diketahui nih, ternyata luasnya itu adalah 6144 sama dengan 6 dikali sisi kuadrat. Nah, baik lagi nih. Ini pindah jadi 6144 dibagi 6 sama dengan S kuadrat. Oke, paham sampai sini? Nah, nanti hasilnya dari 6144 dibagi 6 itu sebesar 1024 kuadrat. Nah, ditanya gini, berapa satu rusuknya? Ini ditanya sisinya nih. Ini panjang sisi itu atau panjang rusuk sama aja. Nah, kalau sini kuadrat, ini kan hasil kan 1024 ini kan hasil dari kuadrat ini ya. Nah, jadi itu maksudnya kalau ini hasil dari kuadrat berarti sebenarnya S-nya sisinya itu berapa sih? Itu itu kita caranya adalah di akar. Di akar. Hasilnya akar dari 1024 adalah 32. Nih, contoh lagi nih, ada 25 deh. 25 sama dengan S kuadrat. Nah, kuadratnya ini berapa? Ya 25 diakarin jadi 5. Gitu. Ini 5 ya, sorry ini 5. Intinya 5. Gitu. Kenapa? Karena kalau seandainya ini si kuadratnya 5, berarti kalau dia sisi kuadrat kan berarti 5 dikali 5 dong. Karena kan ini sama 2, ini jadi 2, ya kan? Nah, jadi 25. Nah, balik lagi kan kalau yang ini seperti itu ya. Jadi kalau kalau ternyata disuruh kuadratin, berarti kuadratin. Ternyata udah dapat kuadrat nih, cuma disuruh sisinya doang tanpa dikuadratin. Ininya coret, tapi ini diakarin. Ini diakarin. Aduh, ini diakarin. Nah, kayak gitu cara pengerjaannya ya. Atau kalau nggak tahu tanya aja di kelas ya. Oke, cukup sekian pelajaran hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Dan sampai jumpa di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.